Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Muslimatul Husna. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi efek fotolistrik. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam karena logam tersebut disinari cahaya. Selain itu, kita juga dapat mendefinisikan efek fotolistrik itu merupakan pengeluaran elektron dari suatu permukaan saat dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan radiasi ultraungu yang ada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaannya. Efek fotolistrik pertama kali diamati oleh Heinrich Rudolf Hertz pada tahun 1887. Dia adalah seorang fisikawan Jerman yang memperjelas dan memperluas teori elektromagnetik cahaya yang telah diajukan oleh Maxwell. Dalam efek fotolistrik, kita juga mengenal istilah fotoelektron. Fotoelektron adalah elektron yang terlepas dari logam. Terdapat beberapa hipotesa mengenai gejala efek fotolistrik, di antaranya yaitu: pertama, berkas sinar terdiri dari paket-paket energi. Paket-paket ini disebut foton. Kedua, untuk mengeluarkan elektron dari logam diperlukan suatu energi minimum yang disebut fungsi kerja logam itu. Yang ketiga, efek fotolistrik adalah penyerapan suatu foton yang energinya kemudian dipakai untuk mengeluarkan suatu elektron dari logam yang bersangkutan. Pada hukum emisi fotolistrik, Albert Einstein mampu menjelaskan secara matematis tentang efek fotolistrik, lalu dikembangkan oleh Max Planck, yang mana Einstein mampu memprediksi hubungan antara energi kinetik maksimum elektron dan frekuensi cahaya. Pada efek fotolistrik terdapat hukum emisi fotolistrik, diantaranya yaitu: pertama, untuk logam dan radiasi tertentu, jumlah fotoelektron yang dikeluarkan berbanding lurus dengan intensitas cahaya yang digunakan. Kedua, untuk logam tertentu terdapat frekuensi minimum radiasi. Di bawah frekuensi ini, fotoelektron tidak bisa dipancarkan. Ketiga, di atas frekuensi tersebut, energi kinetik yang dipancarkan fotoelektron tidak bergantung pada frekuensi cahaya. Keempat, perbedaan waktu dari radiasi dan pemancaran fotoelektron sangat kecil, kurang dari 10⁻⁹ detik. Pada efek fotolistrik, kita juga mengenal istilah potensial penghenti. Potensial penghenti digunakan untuk menjaga elektron agar tidak sampai ke anoda. Dalam potensial penghenti, terdapat 4 macam yang menyatakan potensial penghenti. Di antaranya yaitu: pertama, hubungan antara arus dan tegangan diterapkan menggambarkan sifat efek fotolistrik. Sumber cahaya menerangi P piring, sedangkan elektrod pelat Q mengumpulkan setiap elektron yang dipancarkan. Kedua, arus nol berarti tidak ada lagi elektron yang lepas dari permukaan logam akibat efek fotolistrik. Ketiga, nilai tegangan yang menyebabkan elektron berhenti terlepas dari permukaan logam pada efek fotolistrik itu disebut tegangan atau potensial penghenti. Jika V0 adalah potensial penghenti, maka energi kinetik maksimum sama dengan EV0, atau E itu adalah jumlah muatan elektron, sedangkan V0 itu adalah potensial penahan. Adapun persamaan energi pada efek fotolistrik yaitu energi cahaya sama dengan energi ambang ditambah energi kinetik maksimum elektron, atau E sama dengan
energi ambang logam ditambah energi kinetik maksimum elektron. Kemudian Hf sama dengan konstanta Planck dikali frekuensi ambang ditambah energi kinetik maksimum. Kemudian energi kinetik maksimum sama dengan konstanta Planck dikali frekuensi foton dikurang konstanta Planck dikali frekuensi ambang. Persamaan ini disebut persamaan efek fotolistrik Einstein. Keterangan dari persamaan energi yang telah disebutkan yaitu W0 merupakan energi ambang logam atau fungsi kerja logam. Satuannya J atau Joule. Kemudian F0 merupakan frekuensi ambang logam, satuannya Hertz. Kemudian F merupakan frekuensi cahaya yang digunakan, satuannya Hertz. Kemudian energi kinetik maksimum atau disingkat EKM sama dengan energi kinetik maksimum elektron yang lepas dari logam dan bergerak ke pelat logam yang lain, satuannya Joule. Kemudian M merupakan massa elektron, satuannya kilogram. Kemudian VE merupakan kecepatan elektron, satuannya meter per sekon. Fungsi kerja logam biasanya dinyatakan dalam satuan elektron volt atau eV. Sehingga perlu diingat bahwa 1 eV sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Terdapat beberapa mekanisme emisi efek fotolistrik, di antaranya yaitu pertama, foton dari sinar memiliki energi karakteristik yang ditentukan oleh frekuensi cahaya. Kedua, dalam proses photoemission, jika elektron dalam beberapa bahan menyerap energi dari satu foton dan memiliki lebih banyak energi daripada energi ikat elektron dari materi itu dikeluarkan. Ketiga, jika energi foton terlalu rendah, elektron tidak bisa keluar dari materi. Keempat, peningkatan intensitas sinar meningkatkan jumlah foton dalam berkas cahaya dan meningkatkan jumlah elektron, tetapi tidak meningkatkan energi setiap elektron yang dimiliki. Kelima, energi dari elektron yang dipancarkan tidak tergantung pada intensitas cahaya yang masuk, tetapi hanya pada energi atau frekuensi foton individual. Ini merupakan interaksi antara foton dan elektron terluar. Beberapa fakta yang merupakan karakteristik dari efek fotolistrik, diantaranya yaitu pertama, hanya cahaya yang sesuai yang memiliki frekuensi yang lebih besar dari frekuensi tertentu saja yang memungkinkan lepasnya elektron dari pelat logam atau menyebabkan terjadinya efek fotolistrik yang ditandai dengan terdeteksinya arus listrik pada kawat. Kedua, frekuensi tertentu dari cahaya di mana elektron terlepas dari permukaan logam disebut frekuensi ambang logam. Frekuensi ini berbeda-beda untuk setiap logam dan merupakan karakteristik dari logam itu. Ketiga, efek fotolistrik tidak terjadi untuk cahaya dengan frekuensi yang lebih kecil dari frekuensi ambang, meskipun intensitas cahaya diperbesar. Keempat, saat terjadi efek fotolistrik, arus listrik terdeteksi setelah cahaya yang sesuai disinari pada pelat logam. Ini berarti hampir tidak ada selang waktu elektron terbebas dari permukaan logam setelah logam disinari cahaya. Adapun proses kerja dari efek fotolistrik yaitu dua buah pelat logam atau berupa lempengan logam tipis yang terpisah ditempatkan di dalam tabung hampa udara. Di luar tabung, kedua pelat ini dihubungkan satu sama lain dengan kawat. Mula-mula tidak ada arus yang mengalir karena kedua pelat terpisah. Ketika cahaya yang sesuai dikenakan kepada salah satu pelat, arus listrik terdeteksi pada kawat. Ini terjadi akibat adanya elektron-elektron yang lepas dari satu pelat menuju ke pelat lain, secara bersama-sama membentuk arus listrik.
Cahaya dipandang sebagai kuantum energi yang hanya memiliki energi yang diskrit, bukan kontinu, yang dinyatakan sebagai energi cahaya sama dengan konstanta Planck dikali frekuensi foton, atau E sama dengan H dikali F. Kemudian, konsep penting yang dikemukakan Einstein sebagai latar belakang terjadinya efek fotolistrik adalah bahwa satu elektron menyerap satu kuantum energi. Lalu, satu kuantum energi yang diserap elektron digunakan untuk lepas dari logam dan untuk bergerak ke pelat logam yang lain. Sekian penjelasan dari saya tentang efek fotolistrik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.